Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, akan Mari bacakan ya kembali suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini ya. Ini untuk melihat bagaimana situasi terkini atau dalam waktu dekat hubungan Gemini dengan selingkuhannya ya. Tetapi seperti biasa, sebelum memulai di sini mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke baik, langsung aja mari mulai situasi antara Gemini dengan selingkuhannya. Nah, jadi kalau Mari lihat untuk sampai saat ini dan beberapa waktu ke depan, nampaknya Gemini itu tuh kayak menyadari banget ya bahwa dia mencintai sekali si selingkuhannya gitu ya. Dan cinta ini memang kadang-kadang mau dirasakan Gemini ininya ya, sensasinya itu tuh bisa kayak yang naik turun gitu ya. Tetapi sedrop apapun perasaannya Gemini kepada si selingkuhannya, nanti akan ada masanya, biasanya itu tuh masanya dalam waktu cukup cepat ya, itu tuh kayak yang naik lagi gitu loh ya. Jadi kayak naik turun biasa. Namun kalau dihitung rata-ratanya, di mana yang lebih lama stage kesadarannya Gemini tentang perasaan cintanya dia ke selingkuhannya ini, Mari rasa itu tuh paling lama, aku cinta dia, aku sayang sama orang ini. Nah, kayak gitu ya, aku butuh dia, gitu. Aku nggak bisa tanpa dia. Di situ ya. Iya, oke, memang hubunganku dengan si selingkuhanku keliru, gitu ya. Memang mungkin ini tuh salah, tapi menurut sosial budaya misalnya ya, atau yang kayak melakukan hubungan di luar dari hubungan rumah tanggaku atau hubunganku dengan pacarku yang di sana, pacarku yang pertama terkoneksi dengan aku, iya mungkin menurut kacamata orang lain ini tuh salah gitu ya, tidak bisa diterima dengan mudah gitu. Tapi ya bagaimana? Ada di sana jiwa ya, ada di sana jiwaku yang kayak ingin bersatu dengan si selingkuhanku ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ibaratnya mau sejauh apapun Gemini mencoba untuk pergi dari si selingkuhannya ini, namun akan tetap ada aja masanya untuk balik lagi, kembali lagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini tuh kayak lingkaran yang seolah-olah nggak ada ujung pangkalnya gitu loh, nggak ada awal mula dan akhirnya. Nah gitu kalau Mari lihat ya di sana. Jadi memang mungkin ada beberapa yang sampai berbulan-bulan atau bahkan ada sampai yang bertahun-tahun lamanya gitu ya, tidak ada terkoneksi ya, tidak ada komunikasi ataupun pertemuan di sana gitu ya. Tetapi walaupun aktivitas tubuh fisik tidak terjadi, namun kalau Mari lihat di sana tuh Gemini ya rindu ya sadar bahwa dia sayang sama orang ini gitu loh ya. Jadi ya terlepas dari apakah mau diekspresikan perasaan-perasaannya tadi kepada si pasangan, yang jelasnya mau tidak mau Gemini di situ, atau sadar tidak sadar Gemini di situ tuh sedang mengakui bahwa ada bagian dari jiwanya dia yang sudah lebur, yang sudah bersatu dengan si selingkuhannya ini. Jadi di sini tuh ya istilahnya twin flame ya. Ada energi twin flame yang Mari baca. Walaupun mungkin yang tersadari energi twin flame-nya ini tuh oleh Gemini-nya gitu ya. Ngerti nggak ngerti tentang konsep twin flame, tapi begitulah yang Mari lihat energinya Gemini ini gitu loh ya.
Jadi ya di sini mereka itu tuh dalam berhubungan, terutama Gemini, ini tuh udah melampaui dunia fisik gitu ya. Jadi ya include lah di situ, jika dikatakan melampaui dunia fisik, tidak lagi berkebutuhan untuk status gitu ya. Status boleh ora jelas gitu ya, status boleh selama-lamanya sebagai pasangan selingkuhan gitu ya, tidak diakui di umum gitu ya, tapi tidak bisa disangkal di dalam jiwa. Nah gitu ya, kalau misalnya si Gemini ini ditanya, yang mana istrimu, yang mana suamimu, itu ya dia menunjuk orang lain gitu. Tapi yang mana seseorang yang tidak bisa kamu lupakan gitu ya, yang paling berkesan, yang ikatannya itu tuh tetap ada gitu loh, terasa kuat di sana. Nah, maka di situ tuh mari, kalau Gemini mau jujur, mari lihat Gemini akan menunjuk yang ini gitu ya. Siapa? Yaitu si selingkuhannya. Nah, seperti itu ya. Dan tentu dalam hubungan yang seperti ini ya, ada rasa sempurna gitu. Jadi walaupun dilihat mungkin ya hubungannya Gemini dengan pasangan sahnya, katakanlah mereka sudah punya rumah megah gitu ya, layaknya puri istana gitu ya, mungkin juga kelihatan di situ tuh hubungan harmonis itu ya, tontonan pada wilayah halayak ramai ini tuh kayak dilihat, wah ini jarang berantemnya, ini sayang-sayangan lebih sering daripada saling membencinya gitu ya. Anak-anak tumbuhnya itu tuh sehat gitu ya, sukses, anak-anak juga gitu ya, hebat sebagai mengambil peran sebagai ibu atau sebagai bapak gitu ya, sebagai suami atau sebagai istri yang bertanggung jawab. Di sana itu tuh bisa kayak kelihatan, harus mau nggak mau dikasih jempolan ya, disertifikasi. Wah ini nih role model ini ya. Kalau orang yang nggak paham, orang luar ya, mata orang luar itu tuh bilang, wah ini tuh bisa hubungan dia dengan pasangan sahnya sebagai role model bagaimana itu menjalani hubungan pacaran. Atau itu misalnya kalau sekarang sudah dalam ikatan rumah tangga, bagaimana itu membangun sebuah rumah tangga, bisa dijadikan role model si Gemini ini. Nah kayak gitu ya. Tapi ya tadi, diam-diam di sudut lubuk hati terdalam gitu ya, ada energi tambahan gitu ya, ada energi tambahan untuk Gemini bisa punya kehidupan seperti yang orang lain lihat. Energi tambahan ini dari mana? Nah ini tuh dari si selingkuhannya Gemini, mari lihat itu ya. Jadi kayak yang ini bisa upaya orang lain untuk menggagalkan hubungan Gemini dengan si selingkuhannya ini tuh bisa gagal sebenarnya gitu ya. Soalnya mau kayak gimana ya, ibaratnya gini, mau orang menuntut kita untuk tidak mengakui itu anaknya kita, jelas-jelas ya, kita misalnya melahirkan anak, kalau ini wanita, bagaimana mungkin seorang ibu disuruh menyangkal keberadaan anaknya dia? Nggak akan bisa gitu ya. Lah orang dia tahu bahwa ini bagian dari aku loh, si anak ini. Nah begitu pula lah energinya Gemini dengan si selingkuhannya. Bagaimana bisa aku ini tuh dipisahkan sama dia? Lah berarti kalau aku diusahain untuk berpisah dengan si selingkuhanku ini, ibaratnya aku tuh dimatiin sebelah gitu loh ya. Berarti aku ini tuh hidup itu tuh kayak zombie gitu ya. Terjaganya aja yang ada, tapi kesadarannya nggak ada di sana ya, bagaimana mungkin itu ya. Nah di situ jadi kayak yang jika ada yang sedang mengusahakan untuk terjadinya perpisahan ini, nggak akan bisa gitu ya. Kesadarannya Gemini aja gitu ya, kesadarannya dia untuk mengakui bahwa tetap mengakui bahwa si selingkuhan ini bagian dari jiwanya, tetapi dalam dunia fisik, dunia nyata. Nah di situ hanya Gemini yang bisa mencegah diri dia sendiri untuk tidak terhubung secara langsung gitu ya dengan si pasangan selingkuhannya ini. Hanya dia sendiri yang bisa mencegah dirinya gitu ya.
Tapi itu pun mencegah dirinya, bukan soal perasaan. Soalnya nggak akan mati ini perasaan ini, gitu ya. Seolah-olah bisa terasa udah flat gitu rasa dengan si selingkuhan, ya. Tetapi ada masanya bisa flat, dan sesuatu tentang kebenaran kan mau tidak mau lambat laun gitu ya, itu kan nanti akan nongol lagi gitu. Nah, di sanalah yang kemudian makanya mari bilang hubungan ini tuh kayak lingkaran yang nggak bisa itu dicari ujung pangkalnya, nggak akan bisa. Nah, di situ ya. Jadi untuk saat ini atau dalam waktu dekat ya, ini tuh memang kayaknya akan ada koneksi kembali antara Gemini dengan si selingkuhan. Karena apa? Karena ini belakangan hari mungkin kayak Gemini punya kesadaran, aku udah lama banget nih nggak terkoneksi sama selingkuhanku gitu ya, chatting gitu. Aku bilang kangen ya memang karena kangen gitu ya. Ya memang karena kangen, bukan kayak gombalin dia bilang sama dia pura-pura aja akunya lagi kangen, pura-pura aja akunya lagi butuh dia, pura-pura aja aku tuh sedang mengharapkan kehadirannya, pura-pura aja nyenengin hatinya dia dan bikin kesibukan buang-buang waktunya aku. Tidak seperti itu. Memang ada kayak disadari atau tidak oleh Gemini, ada kebutuhan mendesak gitu loh untuk bisa secara lahir dan batin ya terhubung dengan si selingkuhannya ini. Nah, seperti itu. Dan jikapun hubungan ini ternyata tidak ada di situ tuh terputusnya koneksi dalam bentuk komunikasi ataupun pertemuan, tapi di situ tuh kayak ada jiwanya Gemini itu tuh, atau pikirannya Gemini ya, minimal ya pikirannya Gemini itu tuh, ini orang pantas ini untuk aku bahagiakan saat sekarang gitu ya. Pantas dia untuk aku perlakukan dengan baik, selalu baik gitu ya, setidaknya untuk saat ini. Nah, di situ jadi kayak Gemini di situ tuh lagi tidak mau mengecewakan si pasangan gitu ya. Dan kayaknya rasa bahagianya Gemini salah satunya, ini benar-benar bahagia ya. Rasa bahagianya Gemini salah satunya saat ini tuh ya ketika melihat si selingkuhannya ini tuh bisa bahagia. Nah, itu ya. Jadi kayak untuk mengerjai diri sendiri, untuk menikmati pada diri sendiri rasa bahagia ini tuh ditempuh dengan jalan menyenangkan hati si selingkuhan. Nah, di sana ya. Dan saya lihat sih memang si selingkuhan ini tuh pun ya ini tuh namanya sudah ini ya satu sama lain itu tuh kayak menyadari menyadari betul di situ ya, bahwa memang ada keistimewaan dalam hubungan relationship ini gitu loh. Jadi kalau mari lihat sih apa-apa aja yang terjadi ya, yang mungkin terjadi dalam sebuah relationship ya, terutama dalam hal yang katakanlah ya yang tidak mengenakkan perasaan, yang bisa memancing tindakan overthinking gitu ya, bisa marahan, bisa sekejap saling membenci gitu ya. Nah, hal-hal itu semua fenomena-fenomena dalam hubungan manusia, saya rasa mereka berdua ini tuh sudah cukup memahami dan cenderungnya itu tuh kayak tidak lagi mempermasalahkan gitu ya. Jadi ibaratnya gini, mereka bisa berantem hari ini, tapi berantemnya ini tidak bisa berlarut-larut berubah menjadi dendam, tidak bisa gitu ya. Ada masa temponya, lupa gitu loh, lupa. Dikalahkan rasa marah itu ya, emosi marah itu dikalahkan secara otomatis oleh rasa cinta, oleh rasa sayang
Nah kayak gitu. Jadi rujuk lagi. Makanya mari bilang enggak putus-putus ini. Ada rujuknya. Ada kan beberapa hubungan gitu ya. Ribut hari ini, selesailah sudah kamu. Kan gitu ya. Aku akan membenci kamu. Semoga kamu itu tuh sampai disumpahi gitu ya. Semoga kamu itu tuh dapat karmanya karena nyakitin aku gitu ya. Oh, kalau dalam hubungan ini tuh tidak terlontar kalimat-kalimat sumpahan itu tadi gitu ya. Ya lagi membenci ya lagi benci aja, lagi kesel ya kesel aja, lagi marah ya marah, lagi cemburu ya cemburu gitu ya. Tetapi di situ tuh melandai dia energinya, tidak tertumpuk gitu ya. Jadi kayak yang marah lepas energi marah itu ya, sedih lepas energi sedih itu. Dalam hubungan ini nampaknya mari tidak terakumulasi di sana. Hari ini benci, simpan. Besok marah, simpan. Besok kesel, simpan. Besok simpan gitu ya. Tidak ada di sini tuh tumpukan-tumpukan emosi. Lepas langsung. Makanya mari lihat perasaan cinta mereka berdua ini tuh tetap terjaga dengan baik. Tidak dimatikan bunga cinta ini dengan siraman-siraman kebencian, kemarahan, rasa sedih, rasa apa, cemburu dan sebagainya. Tidak. Kayak gitu ya. Jadi tetap terjaga dia. Tidak bisa dia misalnya ya semakin berbunga-bunga. Setidaknya bunga yang sudah ada tetap hidup. Gitu loh, ya, tetap hidup. Nah, seperti itu, ya. Kalau mari lihat ya si selingkuhan ini tuh pun kayaknya sudah unconditional love sama Gemini ya. Jadi di situ tuh ya tidak cemburu-cemburu lagi. Misalnya ngelihat Gemini ini ngupload status lagi holiday dengan istri gitu ya ke Yunani misalnya, atau wah lagi makan malam sama ayam bebek gitu ya. Udah nggak bikin si selingkuhan ini tuh meradang lagi gitu loh. Tidak bikin meradang. Kalaupun dia meradang, gini hilang. Gitu. Aku juga ingin kayak itu gitu ya. Tapi sebentar hilang. Secara otomatis gitu loh. Secara otomatis hilang. Memang untuk beberapa butuh kesadaran untuk ngapain dicemburuin lah, orang itu istrinya dia. Lah orang itu suaminya dia gitu ya. Lah ya memang itu pacarnya dia gitu ya. Memang ada beberapa yang ditambahkan kondisi untuk tidak terlarut pada energi-energi negatif tadi ya, cemburu, marah, kesal dan apa itu tuh memang dibantu dengan logikanya dia gitu loh ya, dibantu dengan logika di situ. Dan ya ini tuh kayak udah paham sama paham aja ya kalau mari lihat ya, karena jangan-jangan ini hubungannya sudah cukup lama gitu ya. Tapi kalaupun ini bukan hubungannya sudah lama, tapi namanya hubungan twin flame, itu tuh baru ketemu tapi udah ngerasa ada kecocokan. Seperti yang kayak udah cepet mengetahui, wah ini tuh baiknya gini, wah ini gini, ini gini. Jadi udah kayak cenayang aja gitu ya. Udah melampaui tarot reader di sini ya. Intuisi itu tuh udah bunyi. Nah ini dia senangnya gini, nggak senangnya gitu. Aku cocoknya berlaku seperti ini, aku jangan kayak gitu. Udah langsung bisa paham sama paham gitu ya. Udah terasa kayak akrab aja. Nah jadi mari lihat di sini tuh makanya hubungannya pun akan langgeng lama gitu ya. Ini tuh karena ya udah ngerti-ngerti aja gimana sikap yang baik untuk dilakukan di sini gitu ya. Gimana caranya untuk melestarikan relationship ini tuh udah paham mengerti aja. Nah kayak gitu ya. Jadi ini akan terkoneksi atau ceritanya tetap terkoneksi gitu ya. Dan dalam koneksi ini lebih akan banyak di sana kegembiraannya ya, rasa senangnya, rasa tenangnya, rasa damainya, rasa kayak sensasi hampir merasa kayak cukup gitu loh. Gimana tuh kalau orang hampir merasa cukup? Jadi kan gak ada lagi di situ tuh konflik gitu ya. Kecenderungan tidak ada di sana tuh konflik gitu. Kalau hanya sebatas ribut-ribut kecil ya, ribut yang kemudian
dalam bentuk bercanda sehingga tidak membuat hubungan ini tuh bergejolak. Nah, kayak gitu nih modelnya di situ ya. Dan ada kemungkinan juga dalam hubungan mereka ini tuh interaksinya akan lebih klop lagi gitu ya, akan lebih klop lagi. Jadi ya banyak hal-hal yang indah lah ya saat ini atau dalam waktu dekat akan dialami Gemini dengan si selingkuhannya ini, gitu ya. Jadi ini tuh fasenya ya lagi bersama gitu ya, bukan lagi satu. Bagaimana dengan kehidupannya yang di sana juga seperti apa dengan kehidupannya, benar-benar ada keterbatasan koneksi antara mereka tidak gitu ya, tapi ya tetap menjalani kehidupan pribadi masing-masing, tetapi sekaligus menjalani kehidupan berdua bersama. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Taurus, berikut ada energi dari Pisces, masuk energi dari Gemini, hadir energi dari Libra di situ, masuk energi dari Sagittarius, Leo, Aries, Taurus hadir ya. Oke, baik. Mungkin itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.